acara selanjutnya, sesi penampilan dan foto tersangka. Kami harap rekan-rekan media agar teratur dan tidak melewati batas yang ditentukan. Baik, terima kasih kepada tersangka agar dibawa kembali. Memasuki acara selanjutnya, dipersilakan dengan hormat kepada Karopenmas Humas Polri Brigadier Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnuwardiko SIK untuk membawa dan memandu pelaksanaan Konferensi PSSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu MC, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini tepatnya tanggal 2 Mei 2025. Perlu kami sampaikan, rekan-rekan bisa melihat yang sudah disampaikan oleh MC, bahwasanya proses penegakan hukum yang secara strategis adalah langkah-langkah berkolaborasi. Maka di sini hadir yang kami hormati pertama adalah Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Dada, Master of Philosophy, selaku Kabareskrim Polri. Yang kami hormati di sini juga turut hadir Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Republik Indonesia, Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana SHLLM. Kemudian juga rekan-rekan media perlu ketahui di sini hadir bersama Bapak Dirtipid Siber, kemudian Bapak Deputi PPATK, kemudian juga hadir Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, serta Wadir Tipid Siber dan seluruh Kasubdit. Rekan-rekan, hari ini akan disampaikan terkait dengan perkembangan penanganan LHA PPATK, serta juga ada kasus pengungkapan mendasari pada kegiatan LHA PPATK tersebut. Maka dari itu, Bapak Kabareskrim akan mengawali untuk menyampaikan bagaimana proses perkembangan terkait dengan penanganan LHA PPATK dan kemudian pengungkapan website judi online H55 HIWIN atau HIWIN. Kami persilakan untuk Bapak Kabareskrim Polri menjelaskan terkait perkembangan tersebut. Kami persilakan. Terima kasih Pak Karopenmas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Republik Indonesia, Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana SHLLM. Terima kasih atas kehadirannya, suatu kehormatan bagi kita sekalian. Beliau berkenan hadir langsung pada kesempatan presidium siang hari ini. Yang saya hormati Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Republik Indonesia, Bapak Danang Trihartono, Pak Karopenmas, Pak Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Haji, SKMH. Yang saya hormati Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK Republik Indonesia, Bapak Irjen Pol Muhammad Ilhami SIK MH. Kasar Reskrim Bareskrim Polri, Kombes Pol Ronaldi SIK MPCT. Polri, dan tentunya yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan media sekalian. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan dayanya kita pada siang hari ini dapat melaksanakan kegiatan spirit hadir di tempat ini dalam rangka
menyampaikan penanganan PPATK terkait dengan perjudian online dan pengungkapan website judi online H55 Hiwin. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa perkembangan dunia saat ini, di era digital ini, juga telah melahirkan adanya berbagai jenis kejahatan yang menggunakan media di ruang cyber, khususnya terkait dengan perjudian online, dan yang ini telah kita rasakan menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi tatanan sosial, tatanan ekonomi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teknologi digital dan konektivitas global ini diharapkan untuk dapat membantu, mendukung kegiatan-kegiatan, mempermudah kegiatan-kegiatan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya. Perkembangan ini telah melahirkan apa yang disebut dengan dunia siber atau cyberspace, sebuah ruang tanpa batas, di mana informasi, data, maupun transaksi ekonomi terjadi secara nyata, cepat, dan masif. Di satu sisi, dunia siber perkembangan digital ini telah juga menjadi sebuah lokomotif bagi perkembangan ekonomi digital. Sektor e-commerce, fintech, startup, hingga konten kreatif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PDB kita. Termasuk di dalamnya mampu menciptakan lapangan kerja baru dan juga mempermudah akses pasar bagi para pelaku UMKM yang tadinya harus melalui toko, harus melalui gerai, sekarang dari pelaku UMKM bisa langsung menjual pada end user atau konsumen. Menurut data Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, tahun 2030 ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai sekitar 4.500 triliun rupiah. Namun demikian, di sisi lain, dunia siber ini juga telah melahirkan atau memunculkan adanya dunia ruang ekonomi yang gelap, dark digital economy, di mana para pelaku memanfaatkan ruang ini untuk melaksanakan aktivitas kejahatannya dengan berusaha mengelabui pengawasan dari negara, termasuk di dalamnya adalah aktivitas yang berbentuk judi online, pencucian uang digital, kejahatan siber maupun perdagangan ilegal. Perkembangan dunia maya yang semula membuka peluang yang besar dalam perkembangan digital, namun juga dimanfaatkan oleh para pelaku ini untuk melaksanakan kejahatan bahkan dalam bentuk yang terorganisir. Rekan-rekan sekalian, kita pahami bahwa perjudian online ini tidak bisa kita anggap semata-mata sebagai sebuah aktivitas perjudian yang merupakan satu perbuatan melanggar hukum, perbuatan pidana. Namun juga harus kita pandang sebagai sesuatu yang akan mampu menggerogoti stabilitas sosial, memicu kriminalitas, dan menjerumuskan khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah dalam lingkaran hutang dan kemiskinan. Dari beberapa kali yang disampaikan Pak Menko Polhukam beberapa waktu yang lalu, Kepala PPATK, bahwa sebagian besar pelaku judi online ini artinya yang pemainnya itu adalah mereka yang memilih dari kalangan menengah ke bawah. Ini adalah sangat-sangat memprihatinkan. Secara ekonomi dalam kondisi yang susah pun mereka melaksanakan kegiatan ini, sehingga dia khawatirkan kalau hal ini tidak kita lakukan penindakan akan semakin membuat mereka terperosok dalam jurang kemiskinan. Dan secara ekonomi makro, aktivitas perjudian online ini juga akan berdampak pada meningkatnya capital outflow, di mana uang yang digunakan untuk judi kemudian mengalir langsung ke luar negeri. Jadi ada uang-uang kita yang mengalir ke luar negeri tanpa bisa kita trace. Capital cash flow ini tentu akan merugikan perekonomian Indonesia. Hal ini juga menurunkan daya beli masyarakat dan dikhawatirkan kalau capital cash flow outflow ini terus mengalir dengan deras ke luar negeri, dikhawatirkan juga dapat melemahkan ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perang terhadap perjudian online, upaya penegakan hukum,
pemberantasan terhadap perjudian online ini harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh berhenti, tapi harus dilakukan secara terus-menerus. Ikhtiar yang kita lakukan tanpa henti. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh satu single entitas, satu kementerian lembaga, namun harus dilakukan secara kolaboratif. Kolaboratif efforts dari seluruh pengambil kepentingan, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Dari sisi demand, bagaimana kita juga melakukan upaya-upaya pencegahan, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari, menjauhi perjudian online ini. Dari sisi supply-nya, ya kita melakukan penindakan. Pemberantasan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui preventif, dan juga penegakan hukum. Tidak ada cerita main judi itu menang. Iming-iming itu hanya sebuah kebohongan. Mari sama-sama kita hentikan. Kalau sudah tidak ada yang main lagi, mereka akan tutup. Tapi kami dari Bareskrim dan rekan-rekan dari Siber, termasuk dengan dukungan, support dari teman-teman PPATK, dari Komdigi, terus akan melakukan penegakan hukum untuk memangkas supply yang muncul. Bapak Presiden sudah memberikan arahan melalui salah satu program di Astagita beliau yang ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Judi adalah salah satu yang menjadi prioritas Bapak Presiden untuk diperangi. Dan Bapak Kapolri juga sudah selanjutnya menekankan kepada kami untuk terus berkomitmen memberantas judi online ini secara serius dan memproses judi online ini secara tegas sampai dengan tuntas. Selain itu, pemerintah melalui Kemenko Polhukam juga sudah membentuk Des Pemberantasan Judi Daring. Oleh karena itu, melalui Des ini juga dan juga secara langsung kita terus bersinergi dengan instansi terkait, khususnya PPATK dalam pelimpahan laporan hasil analisa keuangan ke Bareskrim Polri. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa hingga bulan Mei tahun 2025, khusus di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menerima 8 LHA PPATK dan juga ada 39 laporan informasi dari Tipideksus Bareskrim, di mana terdapat 5.885 rekening terkait dengan judi online dengan nilai sekitar 224 miliar rupiah. Dan ini yang sudah dilakukan penghentian sementara oleh teman-teman dan sahabat-sahabat kita dari PPATK terkait dengan informasi tersebut. Bareskrim Polri, khususnya di Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, telah melakukan pemblokiran terhadap 701 rekening senilai 133,5 miliar rupiah. Tadi disampaikan langsung dari PPATK ada 39 laporan informasi dari beberapa LHA PPATK yang diserahkan dari PPATK, kita serahkan ke Tipideksus, kemudian dibuatkan laporan informasi untuk ditindaklanjuti. Kalau yang kaitannya dengan judi online dan lain sebagainya bisa diserahkan pada Tipid Siber. Informasi dari LHA dan LHA tersebut juga ditindaklanjuti dengan menerbitkan 18 laporan polisi dan ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penanganannya. Mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013. Kemudian kita juga melakukan penyidikan tindak pidana perjudian online dan juga melaksanakan penyidikan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Dari 18 laporan tersebut, Bareskrim Polri telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 164 rekening senilai sekitar 61,1 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar 194,7 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan LHA yang diberikan oleh teman-teman dari PPATK yang sudah ditindaklanjuti. Yang lainnya masih dalam proses, bukan berarti kita berhenti, masih dalam proses. Karena dalam prosesnya itu tidak bisa kita langsung melakukan proses penyerahan berkas perkara, tapi harus dilakukan upaya-upaya penyidikan dan melakukan pemberkasan. Ini membutuhkan waktu.
Karena di satu rekening yang muncul kita harus cek benar nggak rekening orangnya, harus datangi satu persatu. Kalau dari 5.855 rekening, ya kita harus datangin ke situ. Segitu banyak rekening harus kita datangi. Sehingga yang lainnya masih terus dilakukan proses yang dilakukan oleh teman-teman dari titik cyber. Selanjutnya rekan-rekan, Baris Krim Polri di titik cyber juga telah melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana perjudian online situs H55 Hiwin dengan modus operandi para tersangka melakukan praktek perjudian online dengan menjadikan perusahaan sebagai agregator atau penyedia layanan perantara, deposit atau penyetoran dana dan withdraw penarikan dana. Pengungkapan ini diawali dengan penelusuran aliran dana deposit dan withdraw dari situs judi online H55 Hiwin melalui merchant agregator PT Digital Maju Jaya dan PT Cahaya Lentera Harmoni. Selain melakukan penelusuran aliran dana situs judi online, tim juga menemukan 6 situs judi online lainnya yang masih terafiliasi dengan situs judi online H55 Hiwin, di mana situs ini memiliki IP address yang sama, yaitu Bahagia 789, Lucky Bali 7276.com, Suka 789, Ciliap, dan Luxtip.net. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diketahui terdapat 8 penyedia jasa pembayaran yang layanannya digunakan oleh para merchant agregator dan integrasi dengan 7 website perjudian online tersebut. Penyidik saat ini telah melakukan pembekuan dan penyitaan terhadap dana milik merchant yang tersimpan di dalam 8 penyedia jasa pembayaran dengan total nilai 14.675.739.801 rupiah. Ini menunjukkan rekan-rekan bahwa modus operandi dalam rangka transaksi ini juga sudah mulai berkembang, tidak hanya sekedar menggunakan transaksi keuangan secara perbankan, tapi sudah menggunakan jasa pembayaran. Ini tentu memperumit lagi, mempersulit, tujuannya mempersulit kita untuk dalam melakukan upaya dalam membongkar judi online ini. Terkait dengan kasus H55 Hiwin ini, Baris Krim telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 4 orang tersangka. Yang pertama, inisial DHS ditangkap tanggal 13 Maret 2025 di Kabupaten Bandung, berperan sebagai Direktur PT Digital Maju Jaya selaku merchant agregator dalam transaksi deposit pada situs H55hiwin.care. Yang kedua, inisial AFA ditangkap tanggal 30 April 2025 di Kota Bogor, berperan sebagai Direktur PT Cahaya Lentera Harmoni selaku merchant agregator dalam transaksi withdraw pada situs yang sama. Kemudian yang ketiga, inisial RC ditangkap pada tanggal 30 April 2025 di Jakarta Utara, berperan sebagai penerima perintah dari tersangka berinisial D, warga negara China yang sekarang masih berstatus DPO, untuk membuat perusahaan dan rekening bank PT Cahaya Lentera Harmoni sebagai alat transaksi yang terintegrasi dengan website perjudian online. Yang keempat, inisial QR, ini warga negara China, ditangkap pada tanggal 30 April 2025 di Jakarta Barat, berperan sebagai pengendali situs judi online H55 Hiwin.care beserta 6 situs judi online yang terafiliasi lainnya. Peran yang lain dari QR ini adalah melakukan transaksi dan penukaran uang dari rupiah ke mata uang kripto USDT yang ada pada rekening PT Cahaya Lentera Harmoni. Kemudian juga menjadi person in charge antara PT Cahaya Lentera Harmoni dan dengan beberapa penyedia jasa pembayaran di Indonesia. Selain itu, penyidik juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka yang statusnya saat ini masih sebagai DPO, diantaranya inisial T, warga negara China, yang punya peran memerintahkan tersangka QR menjadi PIC dalam kerjasama dengan penyedia jasa pembayaran di Indonesia. Inisial FS, ini BNI, berperan mencari figur seseorang direktur perusahaan merchant agregator yang nantinya akan terafiliasi dengan situs judi online dan mencari rekening untuk dijadikan sarana pengelolaan aktivitas perjudian online. Inisial D, warga negara China yang tadi saya sebutkan, berperan menampung perusahaan dan rekening-rekening dari tersangka RJ untuk sarana operasional perjudian online.
Adapun barang bukti yang telah disita dari para tersangka, bagaimana rekan-rekan lihat di depan kita ini, uang senilai 14.675.739.801 rupiah yang telah kita bekukan dengan rekeningnya. Ada 18 unit handphone, 3 unit laptop, 1 unit tablet, 32 kartu ATM serta dokumen perusahaan. Terhadap para tersangka diterapkan pasal yang pertama ada pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta pasal 303 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terhadap para tersangka diancam dengan hukuman pidana maksimal pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Itu yang hasil pengungkapan ini. Dan rekan-rekan sekalian, dunia siber sudah berkembang begitu cepat, namun yang saya sampaikan di depan tadi membuat dua sisi. Sisi yang terang membuat pencerahan kepada masyarakat, mempermudah, tapi di sisi lain juga membawa kegelapan. Ini adalah ada ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tentunya untuk melakukan kejahatannya. Dan salah satu yang muncul adalah perjudian online. Ini yang harus selalu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang masih bermain judi, tolong dihentikan. Karena sekali lagi tidak ada orang pemain judi yang menang. Semua juga akan mengalami kerugian, dan jangan sampai masyarakat kita terperosok ke dalam jurang kemiskinan, dalam jurang kerugian yang lebih dalam lagi. Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan penghargaan, apresiasi, dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama sinergi dengan teman-teman dari PPATK, khususnya Pak Kepala PPATK yang senantiasa memberikan informasi, memberikan masukan dan kerjasama. Karena setiap melakukan penanganan kami juga disupport, bukan hanya sekedar data, bukan sekedar informasi, tapi kami juga disupport dengan tenaga-tenaga analisis. Dengan kerjasama dan kolaborasi ini, yang kita harapkan ke depan akan lebih kuat, lebih erat lagi. Kita harapkan penanganan terhadap judi online menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, dan lebih masif lagi. Kami senantiasa berkomitmen untuk dapat bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mengawal ruang siber dalam pemberantasan judi online. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar media, itulah tadi terkait dengan ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim, yaitu perkembangan penanganan laporan hasil analisis dari PPATK. Ada beberapa hal yang masih menjalani dalam proses, dan kemudian terkait dengan pengungkapan website judi online H55 ini. Tadi kami sampaikan dan Pak Kabar menyampaikan bahwasanya adalah kegiatan yang bersifat kolaboratif dan juga sinergi. Maka dalam hal ini kami persilakan kepada Kepala Yustia Vandana Esa LLM, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada yang sama-sama kita hormati, kami banggakan, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada MPL, kemudian ada Direktur Cyber, Karopenmas, dan teman-teman semua jajaran Kabar Eskrim. Hari ini sungguh sesuatu yang patut kita syukuri, bahwa
kita sudah melihat prestasi yang luar biasa dari jajaran Polri. Ini adalah sebuah pencapaian lanjutan dari pencapaian-pencapaian sebelumnya, dan tentu dari sisi kami PPATK sangat yakin pencapaian-pencapaian akan terus berlanjut dengan prestasi yang lebih bagus lagi ke depannya. Kita akan lihat dan kita yakini seperti itu. Pak Kabar, terima kasih banyak beserta jajaran. Kehadiran PPATK, saya khususnya berkomunikasi intens dengan beliau ini hampir tiap hari. Tadi malam kami berkomunikasi dan alhamdulillah kami bisa bertemu siang ini dan ketemu dengan teman-teman media. Dan judi online kalau kita lihat pertumbuhan 2022 ke 2023, teman-teman bisa melihat pertumbuhan itu 213% dari 2022 ke 2023. 2022 200 sekian triliun, perputarannya 2023 sampai 327 triliun, pertumbuhan sampai 213%. Setelah DES dikeluarkan, setelah rapat berulang kali koordinasi diperkuat kami dengan teman-teman Barreskrim dalam satu DES yang sama, komitmen Astacita Pak Prabowo kita realisasikan. Pertumbuhan tahun ini kita tekan sampai 10%. Bayangkan, sebelumnya tumbuh 213%, sekarang tumbuh 10%. Ini sudah jauh lebih baik. Data yang dimiliki oleh PPATK, jika teman-teman Barreskrim tidak seserius ini, data PPATK menunjukkan, dan data ini sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan. Tahun 2024 saja pertumbuhan judi online itu sampai 981 triliun. Pertumbuhan judi online sampai 981 triliun. PPATK memprediksi sampai tahun 2024 kemarin pertumbuhan bisa ditekan dengan keseriusan kerja sampai 440 triliun. Ya, tidak sampai 981, tapi bisa ditekan sampai 440 triliun. Tapi ternyata hasilnya jauh lebih baik. Kolaborasi seperti yang Pak Kabar Reskrim sampaikan tadi menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Pertumbuhan berhenti di 359 triliun.